Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mahdi dari kelas IT 4504 dengan NIM 1303213131. Hari ini saya akan membahas topik tentang keamanan sistem operasi dari tugas mata kuliah sistem operasi tugas week 15. Untuk hari ini, agenda topik utama dalam presentasi ini adalah yaitu yang pertama akan membahas konsep-konsep keamanan dari sistem operasi, dan juga akan membahas threats, authentication, hash, kriptografi dasar, dan juga access control. Untuk yang pertama di sini adalah konsep-konsep keamanan, yang dimana di sini ada kutipan yang saya ambil dari slide materi, yaitu the protection afforded to an automated information system in order to attain the applicable objectives of preserving in the integrity, availability, and confidentiality of information system resource from NIST Computer Security Handbook, yang dimana bermaksud keamanan komputer itu bertujuan untuk sumber daya terkait sistem informasi dari sisi integrity, availability, dan confidentiality akan selalu terjaga. Di sini ada terlihat dari keamanan data dan services, yaitu terkait confidentiality, integrity, dan availability. Untuk yang pertama, confidentiality, yaitu data confidentiality, memastikan bahwa data yang dirahasiakan atau data pribadi tidak dapat dilihat oleh pihak ketiga ataupun unauthorized individuals. Dan juga untuk privasi, memastikan bahwa individu mengendalikan atau mengaruhi informasi apa saja yang terkait dengan mereka yang dapat dikumpulkan dan disimpan, serta oleh siapa dan kepada siapa informasi tersebut dapat diungkapkan. Untuk bagian integrity, yaitu dalam integrity yaitu memastikan dan menjaga akuratan dan kelengkapan informasi di seluruh siklus hidupnya. Ini berarti informasi tidak dapat dimodifikasi dengan cara yang tidak sah atau tidak terdeteksi. Contohnya adalah dengan melakukan hashing ataupun peretasan. Dan ada juga data integrity yang memastikan bahwa informasi dan program hanya dapat diubah oleh seseorang yang sudah terautorisasi atau memang dia memiliki data tersebut. Dan juga ada sistem integrity yang memastikan bahwa sistem menjalankan fungsi yang dimaksudkan dengan cara yang tidak terganggu, bebas dari manipulasi sistem yang tidak sah, yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan untuk yang terakhir dari tiga tersebut adalah availability, yang dimana availability tersebut memastikan bahwa sistem bekerja dengan cepat dan layanan tidak ditolak oleh pengguna yang berwenang. Slide berikutnya yaitu ada threats. Di sini threats merujuk pada setiap entitas atau kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian atau ancaman terhadap sistem data, infrastruktur, atau aset yang dilindungi. Dalam pembahasan ini, threats dibagi menjadi 4, yaitu unauthorized disclosure, yang dimana unauthorized disclosure merupakan suatu keadaan atau peristiwa di mana suatu entitas memperoleh akses ke data yang tidak diizinkan oleh entitas tersebut. Untuk deception, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang dapat mengakibatkan entitas yang berwenang menerima data palsu dan mempercayainya sebagai data yang benar. Untuk disruptionnya di sini adalah keadaan atau peristiwa yang mengganggu atau mencegah pengoperasian layanan dan fungsi sistem dengan benar. Dan yang terakhir adalah usurpation, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang mengakibatkan kendali atas layanan atau fungsi sistem oleh entitas yang tidak berwenang. Untuk slide berikutnya adalah pembahasan mengenai authentication. Di sini authentication adalah merupakan langkah verifikasi pengakuan identitas seseorang individu, sistem maupun entitas lainnya dalam fungsi untuk memverifikasi keaslian bahwa dia adalah orang yang dia klaim. Tujuan utama autentikasi ini adalah agar dapat memvalidasi integritas dan keabsahan identitas, serta memberikan akses terbatas atau sensitif hanya kepada pihak yang memiliki kewenangan. Dan
pada authentication ini biasa dibagi menjadi dua langkah, yaitu yang pertama adalah dilakukannya identifikasi terlebih dahulu dan kemudiannya dilakukannya verification. Dan di sini ada 3 faktor dari autentikasi yang dimana kalau kita yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah yang kita ketahui, yaitu biasanya password atau PIN. Yang kedua, yang kita miliki biasanya seperti kartu atau semacam kartu smart lainnya. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang merupakan kita, yaitu biometrik atau sidik jari atau bisa juga Face ID. Untuk yang berikutnya adalah hash. Hash merupakan proses matematis atau fungsi yang terdiri atas data berbagai ukuran yang disimpan ke dalam serangkaian operasi. Ukuran data tersebut bersifat tetap dan penting, terutama kalau berkaitan dengan transaksi dalam jumlah besar. Hash function. Fungsi hash adalah fungsi apapun yang dapat digunakan untuk memetakan data dengan ukuran yang berubah-ubah menjadi data dengan ukuran yang tetap. Untuk yang berikutnya adalah kriptografi dasar. Di sini kriptografi dasar adalah sebuah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dari saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Kode-kode ini nantinya ditunjukkan agar informasi tertentu hanya dapat dibaca serta diproses oleh mereka yang memiliki akses khusus atau memang mereka yang ditujukan untuk menerima pesan tersebut. Untuk di sini saya ada menunjukkan ilustrasi dari kriptografi dasar, di mana bila seseorang melakukan pengiriman pesan tersebut akan dianggap pertama sebagai plain text. Lalu dilakukannya enkripsi kepada plain text tersebut sehingga teks tersebut akan berubah menjadi sebuah ciphertext. Setelah ciphertext tersebut dikirim atau diterima oleh orang yang seharusnya, maka dia akan dapat melakukan dekripsi untuk mengubah ciphertext tersebut kembali menjadi plain text seperti semula. Dan untuk yang berikutnya adalah access control. Access control adalah mengenai menentukan jenis apa yang diizinkan menentukan jenis akses apa yang diizinkan dalam keadaan apa dan oleh siapa. Yang pertama adalah discretionary access control, mandatory access control, dan satu lagi sebenarnya di sini itu role based control. Ada disebut juga sebagai access control model, yaitu attribute based access control atau ABAC, yang dimana paradigma kontrol akses di mana hak akses diberikan kepada pengguna melalui penggunaan kebijakan yang mengevaluasi atribut-atribut pengguna, atribut sumber daya dan kondisi lingkungan. Ada juga discretionary access control atau DAC. Dalam DAC ini, pemilik data menentukan siapa yang dapat mengakses sumber daya tersebut. Sebagai contoh, administrator sistem dapat membuat hierarki file yang akan diakses berdasarkan izin tertentu. Nah, yang terakhir adalah Identity Based Access Control atau IBAC. Dengan menggunakan administrator jaringan ini, administrator dari jaringan dapat mengelola aktivitas dan akses secara lebih efektif berdasarkan kebutuhan individunya masing-masing. Yang berikutnya, ya, ini tadi dari access control model yang saya sebutkan tadi. Ada juga mandatory access control, MAC, organization based control, role based access control, dan juga responsibility based access control. Dan sekian, terima kasih, itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.